Bilangan oksidasi kelas 12 IPA oleh Rafika Oktavia Purba SMA Negeri 1 Purba. Selamat pagi, saya ucapkan untuk anak didik kami dimanapun berada. Semoga di masa pandemi COVID-19 tetap semangat untuk belajar. Jadi tidak ada alasan karena nggak sekolah, nggak datang ke sekolah jadi malas belajar. Kalau belajar dimanapun itu harus bisa. Jadi anak didik kami sekarang punya kesempatan belajar dari rumah. Harapannya jam belajar kalian tetap sama seperti masuk sekolah. Oke, untuk pertemuan kali ini pokok bahasan kita adalah bilangan oksidasi. Oke, untuk bilangan oksidasi, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu adalah suatu muatan atom jika sekiranya elektron ikatan diberikan kepada atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Atau singkatnya, bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan positif atau muatan negatif dalam suatu atom. Jadi biloxnya nanti bisa positif dan bisa negatif. Saat kapan positif, saat kapan negatif, itu tergantung dari keelektronegatifan. Yang paling elektronegatif itu nanti memiliki bilox negatif. Yang paling elektropositif atau keelektronegatifannya kecil itu nanti biloxnya positif. Oke, kita akan lihat sedikit tentang peringkat keelektronegatifan. Tapi sebelumnya, apa rupanya keelektronegatifan? Ingat waktu pelajaran kelas 10, salah satu sifat periodik unsur adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan maksudnya kemampuan suatu atom untuk menerima elektron supaya stabil. Oke, maka urutannya yang paling elektropositif itu adalah logam. Makanya nanti secara umum logam akan memiliki bilox yang positif. Oke, logam. Kemudian setelah logam itu si H, kemudian si P, kemudian si C, kemudian si S, kemudian I, kemudian BR, kemudian CL, kemudian N, kemudian O dan F. Jadi yang paling besar elektronegatifnya adalah si F. F itu adalah golongan 7. Jadi sangat gampang kali untuk menerima satu elektron supaya dia mencapai yang namanya oktet atau 8. Oke, untuk menentukan bilox ada beberapa aturan yang perlu kita ingat. Di sini Ibu akan membuat ada 4 aturannya. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, dalam unsur bebas biloxnya sama dengan 0. Apa maksudnya unsur bebas? Unsur bebas ketika belum berikatan dengan unsur yang lain. Jadi dia masih sendiri. Oke, contohnya Na, Ba, Mg, Cl2, O2, Br2 dan sebagainya. Jadi nanti kalau masih sendiri hanya Na aja, hanya Ba aja, bilox mereka adalah 0. Itu yang pertama. Aturan yang kedua adalah jika dalam senyawa, dalam senyawa maka sudah berikatan dengan unsur yang lain. Ada ketentuannya bahwa si H itu biloxnya adalah positif 1. Si H biloxnya positif 1. Tapi ada pengecualian, kecuali dalam hidrida logam. Apa itu hidrida logam? Ketika H bereaksi atau berikatan dengan si logam. Oke, contohnya NaH, BaH2, AlH3 dan lain sebagainya. Yang pasti ada H yang berikatan dengan logam. Itu hidrida logam. Kalau dalam hidrida logam, maka biloxnya adalah positif. Biloxnya adalah -1. Oke, kemudian yang kedua itu atom CO. Atom CO memiliki bilox -2 kecuali dalam F2O. Kalau dalam F2O
bilog CO itu jadi positif 2. Kenapa bisa positif sementara di sini negatif sebenarnya? Karena kita lihat dari peringkat keelektronegatifan antara O dengan si F, yang lebih elektronegatif adalah si F. Itulah kenapa biloxnya CO dibuat dari positif 2. Kemudian dalam peroksida H2O2, Na2O, BaO2, bilog CO adalah -1. Itu dia untuk atom CO. Kemudian yang berikutnya untuk logam. Untuk logam itu biloxnya adalah positif. Positif berapa itu tergantung golongannya. Kalau dia logam golongan 1A, maka dia positif 1. Kalau dia golongan 2A, maka dia biloxnya adalah positif 2. Demikian logam golongan 3A, biloxnya adalah positif 3. Oke, gimana kalau dia logam transisi? Logam transisi itu yang golongan yang B, beberapa ada yang biloxnya lebih dari 1. Salah satu contohnya adalah AU. AU itu adalah unsur emas. Jadi kalau unsur emas itu biloxnya adalah positif 1 dan positif 3. Oke, kita lanjut untuk aturan berikutnya. Oke, aturan yang ketiga, jumlah bilox dalam ion itu sama dengan muatannya. Baik itu ion positif atau ion negatif, nanti biloxnya adalah jumlah muatannya. Salah satu contohnya Na positif itu biloxnya adalah positif 1. Berbeda ketika tadi unsur bebas, kalau hanya Na aja itu unsur bebas, maka kalau Na aja biloxnya adalah 0. Tapi kalau Na positif itu dalam ion, maka biloxnya positif 1. Demikian Mb2 positif, maka biloxnya positif 2. Cn negatif, biloxnya negatif 1. Kemudian O2 negatif, berarti biloxnya -2. Atau yang poliatom NH4 positif, nanti bilox si N dan si H jumlahnya harus positif 1. Demikian juga SO4 2 negatif, nanti jumlah bilox si S dengan si O itu harus -2. Oke, itu aturan yang ketiga. Aturan yang terakhir itu adalah jumlah bilox dalam senyawa itu sama dengan 0. Ingat bahwa senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Salah satu contoh senyawa adalah NaCl, garam dapur. Kalau NaCl, maka nanti jumlah bilox si Na dengan biloxnya si Cl itu harus sama dengan 0. Oke ya, itu ada 4 aturan bilangan oksidasi. Supaya lebih gampang dipahami, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan bilox N dalam senyawa di bawah ini. Yang pertama dalam senyawa NH3, yang kedua dalam ion NH4 positif, yang ketiga dalam ion NO3 negatif, yang keempat dalam senyawa NaNO3. Oke, kita lihat untuk solusinya gimana. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama NH3, kita mau cari biloxnya si N. Maka gimana caranya? Kita tinggal melihat apa atom yang terdapat dalam aturan. Jadi karena di sini yang ditanya si N, maka kalau si H itu ada dalam aturan. Oke, sekarang NH3 adalah senyawa, maka nanti kalau dia senyawa jumlah biloxnya adalah 0. Maka kita buatkan biloxnya si N ditambah, karena si H ada 3, maka kita buat 3 kali biloxnya si H itu harus sama dengan 0, karena NH3 adalah senyawa. Oke, masukkan nilainya. Bilox si N ditambah 3 kali H itu positif 1 sama dengan 0.
Maka biloks si N itu sama dengan 3 kali positif 1 sama dengan positif 3. Dia mau pindah ruas, jadi ubah tanda. Maka positif 3 berubah tanda menjadi negatif 3. Jadi biloksnya si N dalam NH3 adalah minus 3. Oke, soal yang kedua itu adalah ion NH4 positif. NH4 positif. Oke, kemudian kita lihat yang ada di aturan ternyata si H juga. Biloksnya si N ditambah 4 kali biloksnya si H harus sama dengan, karena ini ion maka sama dengan jumlah muatannya. Muatannya berapa? Itu positif 1. Oke, maka biloks si N ditambah 4 kali positif 1 itu sama dengan positif 1. Maka biloks si N itu sama dengan positif 1. Positif 1 kali 4, positif 4. Pindah tempat itu jadi berubah tanda. Maka dikurang 4. Maka biloks N itu sama dengan minus 3. Oke, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga adalah NO3 negatif. Ini dalam anion atau muatan negatif. Biloksnya si N ditambah 3 kali biloksnya si O harus sama dengan muatannya. Muatannya adalah minus 1. Oke, kita masukkan data yang diketahui dalam aturan. Biloksnya si N ditambah 3 kali biloksnya si O adalah minus 2 sama dengan min 1. Maka biloksnya si N itu sama dengan min 1. Yang si O tadi min 2 kali 3. Min 2 kali 3 sama dengan min 6. Pindah tempat jadi positif 6. Maka biloks si N itu adalah positif 5. Oke, soal yang terakhir adalah NaNO3. Ini ada 3 atom. Siapa yang ada di aturan? Itu yang pertama kita lihat. Ada si O. Kemudian si Na. Na adalah logam golongan 1. Maka kalau logam golongan 1 nanti biloksnya adalah positif 1. Kita buat biloksnya si Na ditambah biloksnya si N ditambah ini O-nya ada 3, maka 3 kali biloksnya si O itu sama dengan, karena ini senyawa maka harus sama dengan 0. Oke, kita buat yang ada di aturan. Si Na itu 1 tambah biloksnya si N tambah 3 kali si O di aturan adalah minus 2 harus sama dengan 0. Maka biloksnya si N itu sama dengan ini 3 kali min 2 min 6. Min 6 tambah 1 berarti dia min 5. Min 5 dia mau berubah, mau pindah tempat atau pindah ruas, maka jadi positif 5. Oke, jadi kalau kita lihat dari soal ini, dari beberapa senyawa yang berbeda dengan ion yang berbeda, ketika yang dicari adalah biloksnya atom yang sama, itu nanti biloksnya berbeda-beda, tergantung dengan siapa dia berikatan. Seperti NH3, dia biloksi N minus 3. Kalau dia NH4 positif, biloksi N dia minus 3.
Di NO3 negatif, biloxnya CN adalah positif 5. Kemudian di NaNO3, biloxnya CN adalah positif 5. Gitu. Jadi ini adalah cara menentukan bilangan oksidasi dari atom. Ya, harapan Ibu nantinya kalian bisa memahami setelah menonton video ini. Jadi ini sangat perlu untuk dipahami, untuk dikuasai, sehingga nantinya kita gampang untuk melanjutkan topik kita ke reaksi redoks. Jadi nanti dalam reaksi redoks harus diingat aturan bilangan oksidasi. Oke, sekian untuk topik pertemuan kali ini. Tetap semangat, salam sehat. Sekian penjelasan tentang bilangan oksidasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.